Apakah kamu pernah merasa hidup ini tidak masuk akal? Kita bekerja keras, mencari tujuan, dan mencoba membuat segalanya bermakna. Tapi terkadang semua terasa sia-sia. Kamu tidak sendirian. Filsafat absurdisme membahas hal ini. Absurdisme berbicara tentang ketidakcocokan antara apa yang kita cari, yaitu makna dan tujuan hidup, dengan kenyataan bahwa alam semesta tidak peduli pada pencarian kita. Kali ini kita akan membahas apa itu absurdisme. Bagaimana cara menjalani hidup dengan pandangan ini, dan bagaimana kita bisa tetap bahagia meskipun semuanya terasa tidak ada artinya. Absurdisme adalah pandangan bahwa ada kontradiksi besar antara keinginan manusia untuk menemukan makna dalam hidup dan kenyataan bahwa hidup ini mungkin tidak memiliki makna dan tujuan yang jelas. Kita sebagai manusia selalu ingin tahu apa tujuan hidup ini. Kenapa kita ada di sini? Apa yang harus saya lakukan? Tapi ketika kita melihat lebih dekat, alam semesta tidak memberikan jawaban apapun. Kita menghadapi kekosongan. Itulah yang disebut absurditas. Jadi, absurd bukan berarti aneh atau konyol. Dalam filosofi ini, absurd artinya ketegangan antara keinginan kita mencari makna dan kenyataan bahwa mungkin tidak ada makna itu. Apapun yang kita lakukan, seolah-olah tidak ada yang peduli. Alam semesta berjalan apa adanya, tanpa memperhatikan kita. Absurdisme dikenal luas berkat pemikiran seorang filsuf Prancis bernama Albert Camus. Dia tidak menganggap dirinya seorang eksistensialis, meskipun sering dihubungkan dengan eksistensialisme. Dalam bukunya yang terkenal, The Myth of Sisyphus, Camus menggunakan kisah dari mitologi Yunani untuk menjelaskan absurditas. Kisah ini bercerita tentang Sisyphus, seorang raja yang dihukum oleh para dewa untuk selamanya mendorong batu besar ke puncak bukit, hanya untuk melihat batu itu jatuh lagi setiap kali ia berhasil sampai di puncak. Ini adalah simbol dari usaha manusia yang terus-menerus mencari makna dan tujuan, tapi tanpa hasil yang jelas. Bagi kebanyakan orang, situasi ini tampak putus asa. Namun, Camus mengatakan bahwa kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kenapa? Karena meskipun dia tahu pekerjaannya sia-sia, dia tetap memilih untuk mendorong batu itu. Dia memberontak terhadap absurditas dengan tetap melanjutkan hidupnya. Jadi, bagaimana cara kita menjalani hidup dengan pandangan absurdisme? Camus memberikan kita 3 pilihan. Pertama, bunuh diri fisik, mengakhiri hidup untuk keluar dari absurditas. Tapi Camus jelas menolak ini, karena dia percaya bahwa kehidupan walaupun tidak masuk akal tetap berharga
untuk dijalani. Kedua, bunuh diri filosofis. Menerima ide atau keyakinan yang tidak rasional, seperti agama, untuk menemukan makna hidup. Namun, bagi kamus, ini hanya cara lain untuk menghindari kenyataan bahwa hidup itu absurd. Ketiga, yang menurut kamus adalah cara terbaik dengan pemberontakan. Ini berarti menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki makna yang pasti, tetapi kita tetap memilih untuk menjalani hidup sepenuhnya dan menciptakan makna kita sendiri. Kita memberontak dengan tetap hidup, meskipun kita tahu hidup ini tidak ada artinya. Misalnya, kita mungkin tidak akan menemukan jawaban besar seperti apa tujuan hidup ini, tapi kita bisa menciptakan makna dalam hal-hal kecil sehari-hari, menikmati waktu bersama orang-orang terdekat, merasakan keindahan alam, atau sekedar menikmati kopi di pagi hari. Dengan memilih untuk hidup dan menciptakan makna kita sendiri, kita bisa memberontak terhadap absurditas. Tentu, absurdisme tidak berarti kita harus menyerah dan menjadi pesimis. Sebaliknya, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, sama seperti Sisyphus yang bahagia dengan mendorong batunya. Kita bisa bahagia dengan hal-hal yang tampaknya sederhana, bahkan ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak punya makna yang pasti. Absurdisme mengajarkan kita untuk fokus pada kehidupan di sini dan sekarang. Alih-alih berusaha keras menemukan jawaban dari luar diri kita bisa menikmati proses hidup itu sendiri. Pekerjaan, hubungan, hobi, semua itu bisa memberikan kita makna, meskipun pada akhirnya alam semesta tidak memberikan arti apapun. Kuncinya adalah kita yang menciptakan makna itu sendiri. Pada akhirnya, absurdisme mengingatkan bahwa hidup ini tidak selalu harus memiliki jawaban besar atau makna yang mendalam. Kita mungkin tidak akan pernah tahu kenapa kita ada di sini atau apa tujuan besar dari kehidupan. Tapi itu tidak apa-apa. Dengan menerima absurditas, kita bisa hidup lebih bebas, lebih menikmati momen-momen kecil, dan menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Albert Camus mengajarkan bahwa pemberontakan terhadap absurditas bukanlah untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk tetap hidup menciptakan makna sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi, meskipun hidup ini tidak masuk akal, itu tidak berarti kita harus menyerah. Sebaliknya, kita bisa memberontak dengan tetap hidup sepenuhnya, karena pada akhirnya kitalah yang menulis kisah hidup kita sendiri, meskipun dunia tidak peduli.